underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa pemilu ini ditunda. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Pemilu diputuskan untuk ditunda 2 tahun, berapa bulan, berapa hari ya. Angkanya tepat ya. Itu memang seperti kejutan ya. Kejutan yang betul-betul terkejut. Jadi semua orang membicarakan ini. Betul. Ya. Seperti kita ketahui kemarin-kemarin itu kan banyak isu. Ya, bilang jabatan presiden diperpanjang jadi 3 kali. Ya. Terus dikatakan lagi pemilu ditunda 1 periode lagi ya karena ada pandemi ya macam-macam, jadi pemerintah belum siap. Ya, itu kan banyak isu-isu yang seperti itu. Ya. Terus ada juga yang mengatakan ini wakil presiden tidak boleh dijabat oleh presiden yang sekarang, misalnya kan itu kan. Lah tidak ada angin, tiba-tiba ada putusan pengadilan Jakarta Pusat. Dok. Pemilu diundur 2 tahun, berapa bulan, berapa hari tadi itu. Ya karena KPU dinyatakan bersalah, di samping membayar denda 500 juta kepada pelapor atau peminta keadilan, juga proses pemilu 2024 itu harus dimulai dari awal sehingga harus mundur 2 tahun tadi itu. Ya. Asal muasal dari putusan ini ternyata dari Partai Prima itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat bahwa dia merasa tidak mendapat keadilan karena partai yang dia daftarkan untuk jadi ikut sebagai partai pemilu itu ditolak oleh KPU. Nah ini cikal bakal urusannya di sini. Tapi hal ini menimbulkan sebuah kontroversi dan katanya harusnya pengadilan tidak berwenang kok memutuskan itu. Bagaimana Om Bob? Ya ini sekarang rupa-rupanya yang penyusun undang-undang mengenai pemilihan umum ini juga kecolongan. Ya, mungkin tidak mengantisipasi kalau bisa terjadi seperti ini. Ya seperti kita ketahui kemarin ada satu partai depannya U ya, itu kan juga ditolak tidak boleh ikut pemilu. Tapi dia melakukan satu banding atau melakukan semacam movement sehingga akhirnya dia boleh masuk sebagai ikut partai yang ikut pemilu. Nah, Partai Prima ini kok tidak ikut ya. Dan konon dari keterangan Partai Prima itu dia sudah melakukan laporan ini kepada PT-UN. Ya, Pengadilan Tinggi Urusan Negara. Ya, PT-UN. Ternyata pengadilan PT-UN ini menolak laporan itu, mengatakan bahwa dia tidak berwenang menangani ini. Sedangkan Partai Prima sudah mengajukan banding ke KPU, ternyata dia juga tidak bisa ditinjau kembali untuk diikutkan serta atau tidak. Nah, di dalam rangka mencari keadilan, maka teringat kan namanya pengadilan itu kan bisa memutuskan urusan ini yang ketidakadilan ya diputus lewat pengadilan biar bisa jadi adil. Nah, ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini berani mengambil keputusan bahwa ini adalah melanggar hukum. Jadi KPU melakukan tindakan yang salah, merugikan Partai Prima. Nah, ini kan jadi putusan pengadilan. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, sekarang kalau kita lihat sikap dari banyak orang ini kan rame ini. Bilang, pengadilan negeri itu ya tidak berwenang mengadilin ini. Nah, sekarang Partai Primanya juga bingung. Saya sudah ke PT-UN, PT-UN-nya mengatakan tidak bisa menerima masalah ini. Nah, kepada siapa lagi dia mencari keadilan? Maka dia lari ke pengadilan negeri. Yalah, pengadilan negeri kok bisa mutusin seperti itu? Nah, hakim kan mempunyai pemikiran-pemikiran yang subjektif yang dianggap objektif. Dia merasa seperti ini memang harusnya seperti ini putusannya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, di mana negara Indonesia itu adalah negara hukum, ya mestinya ya kita jangan
jangan emosi kan. Ya ini kan pengadilan tuh mewakili hukum. Ya, Dia ya, udah ya. mengatakan ini salah, Ya. harus diundur Ya. prosesnya. Betul. Nah kalau udah seperti ini ya mestinya jalan keluarnya apa? KPU yang kalah mengajukan banding. Ya. Nanti bagaimana putusan hakim di dalam proses banding tadi itu? Betul. Jadi kita juga harus menghargai keputusan hakim. Kan banyak itu kemarin kejadian-kejadian yang hakim memberikan putusan yang kontroversial. Iya, iya. Masyarakat merasa ini mestinya merah kok putusannya hijau. Betul. Ya. Misalnya seperti itu. Toh juga semua walaupun kecewa tapi menghormati keputusan hakim. Betul. Tinggal maju naik banding. Nah ini juga mestinya seperti itu. Jadi jangan sampai hakim itu diintervensi oleh eksekutif. Ya. Kan negara kita itu kan trias politikanya jalan. Ya, ya. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Betul. Nah ini kan sama-sama tidak boleh mencampur urusan. Nah jadi sekarang kalau ada putusan dari hakim ya sudah. Eksekutif juga nggak bisa mengatakan, hei hakimnya kamu salah. Terus gimana? Nanti kan nggak karuan. Ya. Ya biarlah diproses secara hukum. Ya. Dan kita sebagai warga negara ya kita tunduk hukum. Bagaimana itu hukum nanti berlaku, proses berikutnya kayak apa, Ya. ya kita tunggu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.